Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah hadis yang bersumber daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdi khairan." Apabila Allah mengkehendaki kebaikan kepada seseorang, au yudafiyahu, atau mengkehendaki untuk dijadikan sebagai kekasihnya Allah, subba alaihil bala'u, maka Allah menuangkan musibah kepadanya. Berarti menyemenan musibah yang Allah beri kepada kitanya bukan karena Allah benci kepada kitanya, tapi melainkan musibah yang Allah beri kepada kitanya hanya untuk membuat kitanya semakin do dengan Allah. Ketika kitanya do dengan Allah, pada saat kitanya ingat kepada Allah, ketika Allah beri musibah kepada kitanya, pada saatnya kitanya menjadi kekasih Allah. Dan musibah yang Allah berikan kepada kitanya, sebenarnya Allah ingin memberikan kebaikan kepada kitanya. Dah kebaikan, salah satu daripada kebaikan yang pasti, ketika kita diberikan musibah oleh Allah, pasti kita akan ingat kepada Allah. Kita akan berzikir kepada Allah. Kita akan menyebut-nyebut nama Allah, memohonkan ampun kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, atau berdoa kepada Allah. Dan itu merupakan sebuah kebaikan. Tidak semua orang ingat kepada Allah. Tidak semua orang minta kepada Allah. Tidak semua orang berdoa kepada Allah. Tapi getanya, pada saat diberi musibah oleh Allah, getanya tak peduk harapan getanya kepada Allah. Getanya tak sangkut harapan getanya kepada Allah. Hanya kepada Allah getanya tak laki. Hanya kepada Allah getanya tak mohon. Maka itulah kebaikan yang sebenarnya. Jadi kitanya harus husnudzan kepada Allah ketika Allah memberikan musibah kepada kitanya. Dan untuk pada orang hari kiamat, dalam hadis yang lain Rasulullah sampaikan, orang yang bersabar terhadap musibah yang diberikan oleh Allah selama di dunia, maka pahala yang Allah beri kepada orangnya tidak pernah Allah berikan kepada orang yang lain. Bahkan orang-orang lain iri melihat pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang penyabar tersebut. Ini hadis yang pertama, yang bahawa kebaikan adalah sumber untuk Allah, ataupun jalur untuk Allah, ataupun jalan bagi Allah untuk memberikan kebaikan kepada seseorang. Kemudian hadis yang kedua, diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang bersumber daripada Ibnu Mas'ud, salah satu man ruziqahunna faqad ruziqa khairanid dunya wal akhirah. Ada 3 perkara. Siapapun yang diberikan 3 perkara tersebut, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada orang itu di dunia dan di akhirat. Na leboh perkara, bila leboh perkaranya nabak getanyo, maka pasti kebaikan akan nabak getanyo baik di dunia maupun akhirat. Yang pertama, ridha dengan qada. Artinya getanyo ridha menerima ketentuan Allah. Getanyo ridha menerima takdir Allah. Ketika getanyo berada dalam kondisi miskin, getanyo hanya mengeluh. Getanyo menerima bahawa Allah tetapkan getanyo sebagai orang miskin, bukan berarti hanya kerja. Kan berarti getanyo malas dalam bekerja. Tidak, getanyo kata kerja, getanyo kata usaha, tak ikhtiar semampu getanyo. Tapi Allah manteng tetap neberi kepada getanyo. Ekonomi kita sempit, getanyo miskin, terimalah.
karenanya merupakan kebaikan. Kebaikan je, hisab kita yang sengah di akhirat tidak akan lama. Bersyukurlah, bersenanglah, bergembiralah orang-orang miskin yang kalih na ikhtiar, na usaha dengan semaksimal mungkin, tapi kekayaan pun tidak dia peroleh. Bersyukurlah, bersenanglah, karena nanti Allah akan memberikan kebaikan kepadamu di hari Yaumal Hisab. Pada saat hisab, hitungan amal diperiksa oleh Allah, tanya akan lebih cepat dibandingkan orang-orang kaya. Itu kebaikan. Yang kedua, sabar terhadap musibah. Ketika Allah beri musibah kepada getanyo bersabar. Arti bersabar, getanyo hana mengeluh, getanyo hana berputus asa. Itu mana bersabar. Umpama musibah. Apa itu musibah? Musibah adalah sesuatu yang menimpa kita dan kita tidak menyukainya. Yang paling raya musibah adalah kematian. Tapi nalam di atasnya bukan musibah dunia. Kematian adalah musibah dunia. Tapi musibah agama nyo lebih raya daripada musibah dunia. Cok contoh macam musibah dunia, iaitu kematian. Seorang yang hana sedih ketika saudara kita mati. Seorang yang hana ro imata ketika urang si ketanyo, ketika anak ketanyo, pasangan hidup ketanyo, ahli famili ketanyo, keluarga ketanyo dipanggil oleh Allah. Bersedihkah? Bersedih. Nagala ketanyo orangnya mati. Hana, itulah musibah. Sesuatu yang menimpa kita namun kita tidak menyukainya. Itulah musibah. Ketika musibahnya terus bak ketanyo, tapi ketanyo hana mengeluh. Menyakan awak Aceh, awak pun orang Aceh kan, menyakan awak ketanyo hana mepepep. Hana mepepep. Tergebi musibah oleh Allah, hana mepepep tu. Tak sabar. Pemana tak sabar. Hana mepepep. Hana putus asa. Baik sampai gara-gara gebi musibah tak semayang hai ini, tak puasa hai ini, tak berbuat baik hai ini, tak sebarkan kebaikan hai ini, mengajak orang lain untuk berbuat baik hai ini, saling menasihat dalam kebaikan hai ini. Ubena bubut yang gad hai ini, gara-gara gebi musibah oleh Allah. Nya hana sabar kan. Tapi kebancit, tanya tetap dalam kondisi semula meskipun musibah bertubi-tubi Allah berikan. Nyan adalah sebuah tanda kebaikan. Pakamanan, innallaha ma'as-sabirin. Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Susah pada saat katanya orangnya, yakinkanlah di ujung hari nanti kebahagiaan akan Allah berikan. Yang kedua, berdoa di waktu senang. Berdoa kepada Allah bukan hanya di waktu susah. Baik wate susah mantang tamu doa ke Allah. Wate senang tamu doa cit. Alhamdulillah ya Allah, urangnya lun metemu rezeki. Alhamdulillah ya Allah, urangnya lam lebih le rezeki ketimbang baro. Alhamdulillah ya Allah, urangnya lun hana nabi rezeki. Baik terbalik di wate le rezeki, alhamdulillah. Wati hana rezeki, naudzubillah. Sehingga sembahyang haid, ibadah haid, betapa haid, hal-hal yang baik haid, tak abad haid, tak tembut haid, menyeberatengku ke mana? Baik menan. Pakai pancit, berdoa kepada Allah tetap, baik senang maupun susah. Laki kepada Allah. Menya Allah matang ngebi rezeki kepada ketanyo, dan berdoa kepada Allah agar rezekinya berkepetetap oleh Allah. Menya Allah kegebi rezeki kepada katanya mudah, lancar, mangan patamita, hana hek dan berdoa kepada Allah supaya rezekinya berberkat dan rezekinya berjeta berbagi dengan sesama katanya. Orangnya katanya kaya dan berdoa kepada Allah kekayaannya berjeta bagi kepada sesama katanya. Menyenal hebah perkaranya bak katanya, maka insya-Allah
kebaikan akan terus bak katanya. Mudah-mudahan nyo jadi pelajaran bagi kita nyo bahawa yang pertama, tidak setiap musibah itu merupakan malapetaka, tapi musibah yang Allah berikan kepada kita nyo adalah justru Allah ingin memberi kebaikan. Dan bila kita nyo menerima dengan senang hati, dengan lapang dada terhadap takdir Allah, kemudian kita nyo selalu bersabar ketika Allah berikan musibah, dan kita hanya selalu berdoa kepada Allah di waktu senang, bukan hanya di waktu susah, maka insya Allah hidup kita di dunia maupun di akhirat akan penuh dengan kebaikan. Ingat, hidup di dunianya bukanlah untuk bersenang-senang. Bila kita hidup di dunia susah, memang dunia adalah tempat kesusahan. Dunianya memang hidup kita dalam apa-apa. Tapi yakinkanlah, di akhirat Allah akan memberikan kebaikan kepada kita yang bersama. Amin ya rabbal alamin.